Kalau menurut aku nih ya, kenakalan remaja tuh kayak merupakan dampak buruk dari hal-hal yang mengecewakan gitu. Bisa aja efektif, cuman kita tuh lihat dulu karakter Gen Z itu kayak gimana. Benar. Betul. Jadi aku setuju banget sama pendapat Awangga. Tapi nih ya, kalau menurut aku, Hai semuanya, kembali lagi di Tiba-Tiba Podcast bersama aku Zalfa Zawahidina sebagai podcaster di segmen kali ini. Nah, kali ini aku nggak sendiri, aku lagi kedatangan teman-teman dari 11 DKV 5, teman-teman Gen Z aku nih. Gen Z Kita perkenalkan dari sebelah kanan dulu ya. Sini ada Awangga, Halo. di sini ada Kibra. hai. Sebelah kiri aku ada Dea. Hai. Sebelah kiri Dea ada Sahila. Dan yang terakhir ada Alfarizi. Halo. Jadi pada judul di segmen kali ini yang akan membahas tentang kenakalan remaja. Oke, tunggu apalagi tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke diskusinya. Let's go. Nah teman-teman, hari ini kita lebih ke diskusi aja ya, biar lebih enak gitu. Karena pembahasan kita tentang kenakalan remaja, aku mau nanya dulu nih ke kalian para Gen Z gitu ya. Apa sih kenakalan remaja itu? Mulai dari pertanyaan yang basic nih guys. Kalau menurut aku nih ya, kenakalan remaja tuh kayak merupakan dampak buruk dari hal-hal yang mengecewakan gitu. Bener sih. Iya kan? Iya. Nah, Jadi semua dampak buruk itu dan dampak mengecewakan itu berdampak pada kenakalan remaja gitu ya. Jadi hasilnya benar. kenakalan remaja gitu ya. nah, tapi kalau menurut aku nih ya, penyimpangan yang dilakukan oleh remaja itu biasanya terjadi karena dikekang, bener nggak? Tekanan, Betul. terus tuntutan. Kalian nih misal dikasih peraturan, terus kalian diharuskan menuruti peraturan itu, tapi kalian tuh ngerasa nggak nyaman dan nggak bebas. Pasti kalian pengen ngelanggar hal tersebut karena kita ngerasa kayak nggak bebas. Nah, justru karena kita ingin bebas, makanya remaja-remaja ini tuh malah menyimpang dan ngelakuin pelanggaran tersebut. Ya betul banget. Jadi emang tekanan, kekangan dan lain sebagainya tuh membuat mental para Gen Z tuh jadi nggak aman gitu ya. Apalagi kan remaja-remaja itu emosinya tidak stabil. Yang mereka tuh bisa melampiaskan emosinya ke hal apapun, termasuk kenakalan remaja ini. Nah, kenakalan remaja tuh kan banyak ya bentuknya. Ya. Banyak apa sih namanya teh? Ya bentuknya Variasinya, gitu ya, jenisnya banyak banget. Nah menurut kalian, tanggapan kalian tentang kasus atau apa sih perilaku kenakalan remaja yang terbanyak di sekitar Jawa Barat aja dulu deh, di provinsi kita itu apa sih yang lagi marak-maraknya gitu? Kalau menurut aku sih ya, dari hasil yang udah aku baca nih, kenakalan paling banyak di wilayah Jawa Barat ini tuh tawuran, mau itu antar sekolah, Benar sih. antar organisasi, antar golongan, dan itu tuh terjadi karena para remaja tuh berpikir kalau misalnya kita ikut organisasi, kita bakalan ngerasa keren gitu, sedangkan organisasi itu selek dikit tawuran. Aduh, Itu betul cara banget. menyelesaikannya tuh mereka tuh. Ya organisasi yang gak ini ya, gak baik gitu, Iya, organisasi yang gak baik, organisasinya itu. tanda kutip gitu. Komunitas. Nah, itu juga selain nyari jati diri juga tuh ya. Mereka juga tuh ingin menjadi seorang yang si paling kuat gitu. Pengen menjadi seorang yang paling terkenal gitu, bahwa dia tuh punya wilayah ini gitu. Gitu kayak Emang salah satu sikap dari Gen Z ya. Jadi Benar. mau si paling benar, Si si paling berkuasa gitu ya. pokoknya si paling deh. si paling paling Paling. ya di wilayah dia sendiri, bahkan di wilayah orang lain gitu ya. Iya. Apalagi saat ini tuh di Jawa Barat katanya sedang ada program baru dari gubernur kita. Ada yang tahu nggak nama gubernur kita guys? Kalian tahu komen di bawah atau kita sebutin aja gitu ya Sebutin bareng-bareng. aja gak sih? Pada tahu kan? Pada tahu Ya, kan? sebutin. Oke, 1, 2, 3. KDM. Betul sekali. Kang Deddy Mulyadi gitu ya, Bapak Aing kalau kata orang Sunda. Nah, sedang mengadakan atau sedang mengadakan program
barak militer, dan ini tuh dikhususkan untuk remaja-remaja yang nakal gitu ya, yang melakukan kenakalan remaja. Nah, menurut kalian nih, lagi-lagi nih para Gen Z ya, yang pasti valid banget, efektif gak sih program yang diadakan Kang Deddy Mulyadi ini terhadap para remaja di Jawa Barat gitu ya? Dan bagaimana ya deh segitu aja dulu deh, takutnya pusing gitu ya. Efektif gak sih? Menurut aku nih ya, menurut aku sih bisa aja efektif, cuman kita tuh lihat dulu karakter Gen Z itu kayak gimana. Betul. Menurut aku juga nih ya. Menurut aku Gen Z sekarang tuh kita nih cenderung lebih vokal dan terbuka terhadap perbedaan, baik perbedaan pendapat, golongan dan lain-lain. Kita juga lebih peka terhadap hak asasi atau kebebasan individu atau kebebasan seseorang. Jadi kalau ada orang yang terkekang tuh kita kerasa kayak ikut terkekang juga gitu iya, ya. betul. Dan mungkin Gen Z juga lebih Jadi peka gitu ya? ya kalau lebih merasa. peka. Jadi kalau ada otoritas keras itu misalnya tidak disertai dengan empati atau Simpati. enggak empati atau kejelasan yang logis, kita tuh tidak bisa menerima itu gitu. Iya, Dan- betul. Karena dan bener banget tuh tadi kata Saila. Karena Gen Z tuh harus jelas, semuanya harus logis gitu. Baru kita bisa terima ya. Gak bisa nih yang tiba-tiba ada, tiba-tiba mengkekang gitu ya. Gak bisa nih Gen Z tuh. ya jadi bisa efektif juga, cuman harus disertai dengan kedekatan emosional, terus konseling dan juga kegiatan kreatif yang nggak mengekang gitu. Benar sih. Oke, bener banget sih. Bisa aja diterima asal ada kegiatan psikologisnya gitu, biar wah ini kayaknya menarik nih gitu ya. Kita bisa Nggak- nerima gitu. Ya betul, nggak asal kekang, asal ada kegiatan gitu. Ya, tapi program barak militer ini kayaknya bisa kurang efektif juga. Misalnya kalau lebih menekankan hukuman fisik misalnya, terus kayak menekankan pendekatan yang kasar-kasar. Lagi-lagi tekanan gitu ya, jadi Gen Z-nya lebih tertekan gitu kalau tiba-tiba di fisik nih tanpa Tanpa adanya tujuannya tuh simpati, apa empati gitu ya. Jadi ya gitulah, kalau misalkan tiba-tiba fisik, tiba-tiba yang keras-keras itu biasanya Gen Z tuh jadi Sulit buat nerimanya. ya nggak mau lah ngapain gitu Malah ini. jadi menolak. Iya betul Nah, sekali. juga harus dipahami dulu latar belakangnya. Jadi kan remaja itu pengen dimengerti ya. Ya. Betul banget. Apalagi Gen Z gitu ya. Justru kalau nggak dimengerti, ujung-ujungnya yang awalnya pengen diperbaiki, pengen diubah jadi lebih baik, malah jadi lebih parah. Dan malah jadi sebaliknya gitu. Anarkis gitu. Betul sekali. Nah, jujur aku setuju banget sama pendapat Awang enggak. Tapi nih ya, kalau menurut aku pribadi, program ini tuh udah bagus banget. Cuman karena si barak militer ini ada di generasi kita, yaitu generasi Gen Z, jadi kita tuh perlu melibatkan solusi atau pendekatan yang lebih modern. Kayak misal nih, pelatihan life skill atau digital literasi, bisa juga dengan kegiatan seni dan budaya, atau kita bisa aja ngelakuin pendidikan karakter tapi berbasis empati, bener nggak? Betul Jadi sih. biar lebih kayak halus gitu loh pendekatannya. Betul banget sih, benar. Wah, nih jawaban dari Gen Z ya yang aduh to the point banget Gen Z sih. abis. Ya, Gen Z abis abis. banget. Jadi Iya. aku yang nanya juga kayak wah ini kehabisan pertanyaan nih kayaknya kalau jawabannya sebanyak ini. Gitu. Nah, gak kerasa nih teman-teman, kita udah ada di penghujung acara atau penghujung pembahasan. Tapi aku ada satu pertanyaan lagi. Apa Banyak tuh? sih, sebenarnya banyak sih teman-teman. Kita Tapi singkatkan saja. ya karena ini bisa 5 jam gak beres-beres Bener nih kalau sama banget. Gen Z. Waduh. Ya betul. Nah tadi kan kita udah membahas segala bentuk kasus dan lain sebagainya ya. Sekarang aku mau nanya, apa sih dampak negatif dari kenakalan remaja ini yang mungkin bisa berhubungan gitu dengan barak militer, dan bagaimana cara kalian untuk menanggulangi atau mengurangi persenan kenakalan remaja yang ada di Indonesia. Tuh, tadi kan udah Jawa Barat, terus sekarang Indonesia. Aku Boleh. kalau dari aku
dampak negatifnya pasti banyak ya. Pasti. Tapi yang utamanya pasti peningkatan beban mental. Betul. Jadi kalau tertekan pasti bakalan mempengaruhi pikirannya, terus mempengaruhi mentalnya pastinya. Iya. Terus juga mempengaruhi daya semangat. Misalnya dari yang semangat sekolah jadi nggak semangat sekolah atau nggak semangat belajar. Jadi mempengaruhi kemana-mana sih sebenarnya ya kalau ngomongin dampak negatif. Ya, bisa juga dari dampak hubungan sosial ya, karena hal yang sosial itu susah banget buat didamaikan. Apalagi kan manusia hubungannya luas banget dengan sosial dan pasti berpengaruh banget sama yang sosial gitu. Bagi para Gen Z tuh biasanya ada drama dikit ya. Jadi kalau selek Banyak dikit drama. dramanya tuh bisa 1 minggu, 1 bulan. Maafannya tuh biasanya dalam hal kecil ya kayak cuman gara-gara beli seblak bisa maafan gitu-gitu nih Gen Z tuh. Unik ya Gen Z Iya, ya. Gen Z tuh unik banget. Gen Z abis. Gen Z Tuh, ini kita lagi-lagi ya karena kita lagi berbicara dengan Gen Z di sini. Kalau tadi kan apa sih dampak negatif ya? Kalau cara mengurangi persenan atau cara menanggulanginya? Bentar. Jangan dulu menanggulanginya. Aku mau ngebahas dulu nih tingkatan kenakalan remaja di Indonesia saat ini. Oke, boleh banget tuh kan. Sama Gen Z tuh gak beres-beres guys. Jadi dari satu pertanyaan tuh luas banget gitu ya. Boleh silakan. Jadi setelah aku baca nih ya, tingkatan kenakalan remaja di Indonesia tuh udah nyampe 50%. Dan itu tuh waktu tahun 2019. Sedangkan Wah, sekarang makin kesini gimana tuh nih? makin meningkat. Sebenarnya banyak banget sih cara menanggulanginya, tapi aku mau lempar aja pertanyaannya. Oke. Nih Boleh salah dilempar-lempar satu ya. sifat Ciri-ciri Gen Z. Gen Z nih Gen Z melempar-lempar. Boleh. Siapa yang mau? Yaudah, Jawab. aku. Boleh. Jadi menurut aku ya, emang banyak banget sih cara untuk mengatasi masalah ini. Cuman yang paling efektif itu emang di doktrin dari kecil. Jadi kalau dari kecil kita kan bareng keluarga. Jadi menurut aku solusi yang paling efektif itu yaitu dimulai dari lingkungan keluarga. Karena peran ayah, ibu, adik, kakak sangat berpengaruh terhadap mental seseorang. Betul banget itu. Betul, ini yang paling soft spoken ya di antara teman-teman semua ngomongin tentang keluarga. Betul banget karena apapun itu dimulai dari rumah, dimulai dari peran ibu, peran Sesuatu ayah. yang paling dekat. Ya, betul sekali. Jadi bisa berpengaruh ke yang Banyak hal. lain-lainnya gitu. Tunggu dulu sebelum kita lanjut ke pembahasannya. Aku nih lagi bingung nih teman-teman, lagi nyari-nyari t-shirt dengan desain yang Gen Z abis. Nah, tadi aku baru aja nih ketemu t-shirt dari Young Universe. Di sana tuh banyak menjual produk-produk dengan desain-desain yang menarik, yang bisa juga kita custom loh. Seperti contoh di sini, dan di sini. Kayaknya jadi buat teman-teman semua yang lagi nyari-nyari t-shirt, tote bag atau apapun itu dengan desain-desain yang menarik, unggul, dan Gen Z abis. Apalagi yang kalian yang pengen custom boleh banget beli di Young Universe DKV SMKN 14 Bandung ya. Betul tuh, salah satu cara lainnya yaitu dengan adanya seminar gitu, kayak mendatangi kayak pembicara-pembicara yang hebat gitu ya, yang inspiratif, Supaya ada idola-idola para Gen Z edukasinya. ya. Pastinya kalau untuk Gen Z tuh seru banget gitu. Mereka tuh pasti lebih suka sama cara Pendekatan yang dengan cara pelan-pelan iya gitu. pelan-pelan gitu. Banyak Gitu sih. Jadi kalau ada seminar tuh kayak, wah ini gue banget Gue nih gitu banget. ya kalau para Para Gen Gen Z. Z. Inspirasi itu dari situ Iya. Ya, awalnya. betul sekali. Karena selain ada edukasi juga, tertarik nih yang terus ikutan gitu ya. Wow, keren banget nih jawaban dari teman-teman 11 DKV 5, teman-teman Gen Z aku nih ya. Yes. Tidak Gen Z terasa abis. guys, udah di ujung Penghujung acara. Ujung banget nih, kalau tadi kan ada satu pertanyaan, kalau ini ujung banget nih. Real ujung. Kita udahin. Yap, betul sekali. Gen Z. Ya ini tuh teman-teman Gen Z tuh nggak pernah diem gitu, terus aja ada suaranya gitu ya. Kayak izinkan ya teman-teman, aku buat tutup dulu acara ini. Habis ini kita bakalan ngobrol lagi banyak tentunya. Guys jangan lupa follow, subscribe, like, share
video ini, podcast ini ke seluruh dunia. Aku Zalpa Joza Wahidina beserta teman-teman Gen Z di sini, Awangga, Kibradea, Saila dan Alfarizi pamit undur diri. Sampai jumpa di Tiba-tiba Podcast berikutnya. Dadah.